Halo teman-teman, selamat datang di layar film review. Kali ini saya akan nge-review sebuah film horor berjudul Han. Film ini dibintangi oleh Katie Stephen, Lauren McLean, Will Bratton, Andre Lewis Catwill, Hezi Raja, Schuyler Hilford. Film ini rilis pada 13 September 2019 dan disutradarai oleh Scott Beck. Nah, sebelum dimulai, mohon teman-teman untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya ya, serta komen di bawah film apa yang ingin direview berikutnya. Apa sudah? Kalau sudah, mari kita mulai filmnya. Film dimulai dengan Sam yang melempar lampu ke depan pintu rumah. Lalu Bailey yang melihatnya langsung menemui Harper, pacarnya Sam. Di sini Bailey menyuruh Harper untuk mutusin Sam karena dia seorang yang kasar dan pecandu alkohol. Namun Harper masih bimbang dan datanglah Mallory dan Angela yang ngajak Harper ke pesta malam Halloween agar tidak stres sendiri. Saat di pesta malam itu, Harper ketemu Nathan dan Evan. Lalu saat mereka mau pulang, Evan ngajak mereka ke salah satu pertunjukan rumah hantu dan berangkatlah mereka bersama-sama. Di jalan, Harper merasa seperti ada orang yang mengikuti mereka. Tak lama kemudian, sampailah mereka ke rumah hantu tersebut. Bailey yang saat itu dapat kunci dari badut penjaga, segera membaca syarat masuk rumah hantu dan semua sepakat dan mulailah mereka masuk ke rumah hantu itu. Di dalam, mereka senyum-senyum melihat properti yang tidak membuat mereka takut. Setelah melewati terowongan, tibalah mereka di bagian di mana ada seorang wanita yang ingin dibakar wajahnya oleh si hantu pelakon. Evan, Nathan, Bailey, Harper, Mallory, dan Angela hanya melihat saja karena menganggap itu hanyalah pertunjukan dari pihak rumah hantu. Lalu terbukalah pintu yang menuntun mereka ke pertunjukan selanjutnya. Tapi di sini jalan terbagi safe dan not safe dan mereka mulai pisah. Harper, Evan, Mallory milih jalan not safe dan mereka menemukan sebuah peti yang ada pintu di dalamnya. Lalu mereka masuk, melihat-lihat ruangannya dan setelah itu di dalam ada terowongan yang membuat mereka harus masuk ke sana. Setelah Evan dan Harper masuk ke terowongan itu, hanya Mallory yang tidak kunjung keluar. Lalu scene beralih pada Nathan, Bailey, dan Angela. Mereka yang memilih jalan safe menemukan sebuah ruangan pertunjukan dengan memasukkan tangan ke lubang dan dapetin sesuatu. Tiba saat Bailey memasukkan tangannya, cincinnya malah jatuh di dalam. Lalu Nathan membantunya. Saat itu seakan tangan Bailey dipukul seseorang. Lalu setelah Bailey menarik tangannya kembali, benar saja tangan Bailey sudah terluka. Lalu scene kembali lagi ke Evan dan Harper yang masih menunggu Mallory. Tapi yang keluar adalah sosok hantu pelakon yang mengisyaratkan mereka pergi ke sebuah ruangan. Lalu mereka menurut saja. Saat Evan, Harper masuk ke ruangan itu, di dalamnya ada hantu pelakon lain yang memainkan peran mesin gergaji. Evan yang kesal dengan pertunjukan mendorong hantu pelakon itu, lalu pergi saja dan saat membuka pintu, Evan dan Harper menemukan Nathan, Bailey, dan Angela yang menyuruh jangan menutup pintunya lagi. Di sini semuanya saling menanyakan di mana Mallory. Lalu tiba-tiba hantu pelakon yang muncul di awal tadi kembali muncul dengan menampilkan Mallory yang sudah pingsan dan membunuhnya di depan mereka. Lalu mereka sadar telah terjebak dan Mallory sudah mati. Mulailah mereka berpikir untuk keluar dari sana. Evan mencoba membobol pintu tapi tidak bisa. Lalu Nathan keluar untuk mencari linggis agar bisa membobol pintunya. Bailey yang sedang terluka meminta maaf pada Harper karena telah menghilangkan cincin ibunya di sini. Harper juga bercerita bahwa dulu dia hidup di keluarga broken home. Ayahnya sering memukul ibunya, lalu dia mengambil cincin ibunya. Setelah itu dia kabur dari rumah dan belum kembali sampai saat sekarang. Saat yang sama, Evan dan Angela sedang mengambil tongkat besi panjang untuk membobol pintu, lalu tangannya Angela diinjak. Scene berpindah ke Nathan yang menemukan pekerja di rumah hantu itu yang mau menolong mereka. Lalu saat mereka mau keluar sama-sama, pintu yang dituju ternyata salah. Di sini terjadilah keributan dan Harper bertanya nama si penjaga rumah hantu itu. Dia bilang namanya Mitch. Dalam perdebatan itu, Evan ngusulin rencana. Dia yang akan masuk ke terowongan itu dulu untuk keluar mengambil handphonenya lalu menghubungi bantuan. Lalu semua sepakat dengan syarat Harper meminta semua kunci yang dimiliki oleh Mitch.
Dan mulailah Evan masuk lalu disusul sama Mitch. Saat giliran Nathan yang masuk, tapi nggak disangka Mitch malah menutup terowongan itu. Tinggallah Harper, Bailey, sama Angela yang tiba-tiba didatangi oleh sosok pria berjubah merah. Saat mereka mau selamatin diri, pria jubah merah itu membunuh Angela. Lalu Harper lari ke sebuah tempat dan terjebak di dalamnya. Lalu scene beralih ke Nathan yang terjatuh tiba-tiba terdorong keluar dari terowongan dan hanya menyisakan Bailey di situ. Lalu Evan yang telah berhasil keluar langsung mencari handphonenya dan datanglah Mitch. Evan menanyakan di mana teman-temannya yang lain. Di sisi yang lain, HP mereka semua telah diambil. Lalu Sam nelpon sama pria badut itu menanyakan di mana Harper. Pria badut itu menjawab sudah telat, lalu HP-nya dibakar. Namun Sam tetap mencari Harper. Kemudian scene kembali lagi ke Evan yang dibunuh oleh Mitch. Lalu scene berpindah ke Harper yang didatangi sama pria berjubah merah tadi. Di sini Harper diselamatkan sama Nathan. Lalu Harper yang lari ke ruangan lain. Di sini Harper mendapati timba yang di dalamnya berisi senter. Lalu lampu jadi mati dan Harper menggunakan senter itu. Dan scene berpindah ke Nathan yang menemukan kembali cincin yang dihilangkan Bailey. Lalu Nathan menuju ke sebuah ruangan dan melihat ada handphone di atas meja. Namun saat mengambilnya ada orang datang. Lalu Nathan sembunyi. Setelah merasa aman, Nathan keluar, ternyata ada Mitch di sana. Nathan ambil HP dan mengirim lokasi ke Sam, pacarnya Harper. Lalu Mitch menyerang Nathan dan Nathan berhasil kabur. Lalu scene balik lagi ke Harper yang sedang melihat-lihat isi ruangan yang menyeramkan itu. Lalu senter mengarahkan pada pria bertopeng yang sedang memotong tali. Lalu Harper melarikan diri dan tangannya menyentuh lem. Dan saat ditarik, kulit tangan Harper terkelupas. Tapi Harper berhasil dan lari masuk ke sebuah kamar. Ternyata kamar itu berisi isyarat untuk mengambil kunci dan keluar dari rumah hantu itu. Saat Harper menemukan kunci di bawah tempat tidur, lalu pria berjubah merah itu lagi datang dan Harper menusuk di matanya dengan kunci itu dan segera membukakan pintu. Pintu akhirnya terbuka dengan tembakan jebakan. Harper terkena tembakan itu dan dia merangkak keluar. Lalu pria jubah merah itu menangkapnya, tapi Harper mengarahkan kepala pria itu agar tertembak. Di sisi yang lain, Mitch menyuruh si topeng pergi menemui Harper. Sampai saat di sana, si topeng malah dibunuh sama Harper yang ternyata pada saat dibuka topengnya itu adalah Bailey yang diikat mulutnya. Lalu Harper menyesal telah membunuh sahabatnya sendiri. Lalu scene berpindah saat Sam sampai ke rumah hantu itu. Lalu dia masuk dan bertanya pada badut yang ditemuinya. Lalu Sam kena jebakan dan dia akhirnya dibunuh sama badut itu. Scene kembali lagi ke Harper yang masih terjebak, namun Nathan datang menghancurkan pintunya. Dan tiba-tiba Nathan diserang sama Mitch, sedangkan Harper diserang sama pembunuh lain. Tapi Harper berhasil membunuh pria itu dan menolong Nathan. Lalu mereka pergi dari situ untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba saat di lorong, Nathan dan Harper ketemu sama salah satu korban seperti mereka juga. Walaupun sedikit percaya, mereka sama-sama mencari jalan keluarnya. Tapi nggak lama pria itu ditembak. Harper pun memotong tangan si penembak itu dan lari bersama Nathan menaiki tangga keluar. Tapi saat di tangga, mereka kembali berhadapan sama hantu pelakon yang membunuh Mallory. Lalu Nathan menarik kakinya, lalu Harper menghantam kepala si hantu itu sampai mati. Nathan dan Harper pun berlari menuju mobil, tapi mereka nggak punya kuncinya dan terlihat ada pria rumah hantu yang ingin membunuh mereka. Lalu Nathan dan Harper lari memanjat dinding kawat, tapi di sini Nathan mau menghabisi pria itu. Lalu Nathan baru memanjat dan bersama Harper mereka menemui sebuah mobil dan keluarlah mereka dari hutan itu. Harper dan Nathan langsung ke rumah sakit. Lalu scene memperlihatkan Harper pulang ke rumah ibunya, tapi itu hanya mimpi. Lalu suster datang memberikan formulir kepulangan pada Harper.
Lalu scene beralih kepada si badut rumah hantu yang tersisa sendiri ingin balas dendam ke rumah Harper. Saat sampai di sana, badut itu terjebak di lem dan jatuh kena paku. Dia sadar telah dijebak, lalu Harper keluar dan menembak